Rahayu, saudara-saudara sejiwa toleransi Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Grace Hari Channel Jakarta. Marilah kita awali dalam doa, semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Kita berada pada tayangan 202. Temanya adalah keris jimatan masuk dalam klasifikasi keris pada umumnya atau tidak. Pada kesempatan ini saya akan review dua pusaka nomor 9021 dan 9022. Ketika kita membahas keris jimatan masuk dalam klasifikasi keris atau tidak, tentunya akan lebih baik kalau memang kita coba awali untuk memahami sesuatu dianggap keris itu kriterianya seperti apa, sehingga patokannya menjadi semacam satu hal yang mantap. Ada senior kita, Bapak Bambang Hasrinuksmo, dia membuat suatu kriteria keris, ada 4 hal. Yang pertama, sesuatu dikatakan keris apabila terdapat 2 bagian utama, yaitu bilahnya dan gonjo. Tentunya di bilah termasuk pesinya, itu dianggap merupakan suatu gambaran daripada lingga. Pada gonjo kita anggap sebagai suatu gambaran pada yoni. Jadi keris itu melambangkan suatu hubungan lingga yoni. Dalam pemahaman Jawa yang lebih banyak karena pemahaman dari Hindu, di situ disebutkan bahwa lingga yoni merupakan suatu gambar atau suatu lambang akan kesuburan, akan kelestarian serta kekuatan. Yang kedua, sesuatu dikatakan keris apabila bilahnya itu membentuk sudut tertentu terhadap gonjo, yang kita sebut dengan condong leleh. Lah, condong leleh itu sendiri memberikan suatu gambaran masyarakat kita yang sangat santun dan hormat. Gambaran bukan hanya santun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sekaligus pada sesama. Dan kriteria ketiga adalah keris itu harus ada unsur tempaannya. Jadi tidak termasuk kategori cor-coran. Tempaan atas 2 macam logam minimal, bisa atas 3 macam logam. Di dalamnya bisa pamor, besi, dan baja. Kalau keris kelengan adalah antara baja dan besi. Nah, kriteria yang keempat inilah yang sering menjadi sesuatu masalah, dimana kriteria keempat adalah dikatakan suatu keris punya suatu ukuran standar atau lazim antara 33 sampai 38. Ya, tentunya di atas 38 kita anggap sebagai keris coro atau jumbo. Yang di bawah dari 33 itu kita anggap patrem, dan dibatasi antara 16 sampai dengan 33. Namun untuk nomor 4 ini menimbulkan perbedaan pandangan di mana-mana. Bagaimana dengan suatu keris mojo yang menurut saya sendiri, keris mojo ukuran 31, 33 masih saya anggap suatu keris standar. Bagaimana dengan keris Bali yang panjangnya sampai dengan 50 cm, bagi saya masih saya anggap sebagai keris yang standar, bukan jumbo. Ternyata di sini ada semacam sesuatu perbedaan. Perbedaannya lagi terletak pada bagaimana dengan keris di bawah 16 cm. Banyak orang mengatakan itu dikategorikan jimatan. Ada yang mengkategorikan jimatan bukan dianggap sebagai keris. Namun bagi saya adalah itu kembali lagi ke arifan dan ke kebijaksanaan kita masing-masing di dalam memandang tosanaji. Kalau Anda masih ingat tayangan 201 tentang tosanaji, sudahlah, tidak akan pernah bisa kita hindari sebuah perbedaan dalam memandang tosanaji. Marilah kita sama-sama
mempunyai sesuatu pandangan yang sama bahwa keindahan itu adalah dari keberbedaan itu. Justru akhirnya kita memandang beda itu indah. Saya sendiri memandang keris di bawah 16 cm asalkan memenuhi kriteria 1, 2, dan 3, walaupun ukurannya di jimatan, itu saya kategorikan dalam keris. Mari kita lihat tayangan review ini, keris nomor 9021. Dari sisi sandangannya ini adalah set-setan, ini tayuman, handle-nya juga tayuman. Lantas kita lihat ketika sangat kecil, maaf kalau sangat kecil barangkali kurang sebegitu bagus. Kalau kita coba dekatkan jadi agak blur. Ternyata ini keris Nogo Kikik Luk 5 jimatan. Panjangnya 10,6. Pamornya Pulau Tirto. Kemudian saya tangguh Madiun Mojopahit atau Madiun era Mojopahit. Tentunya di sini saya sangat luar biasa memandang keris ini. Mut-mutannya emas, tembal gandiknya untuk ukuran 10,6 setebal ini sesuatu tebal yang sangat ekstrim. Banyak orang mengatakan apakah ini tangguh Gresik. Buat saya yang ketepatan banyak memproduksi jimatan itu Gresik dan ada juga di Madiun. Bahkan Gresik pun setelah Kamardikan pun masih memproduksi keris-keris jimatan itu. Namun buat saya, kita kan sudah paham tentang melihat material itu tua atau tidak. Perlu kita lihat bagaimana dengan korosinya. Apakah di dalamnya nampak ada seloroknya, kemudian tempal lipat atau bukan, materialnya seperti apa. Dan saya melihat material di Gresik tidak terlalu luar biasa. Namun kalau yang berbau-bau era Mojopahit sangat pulen, besi bajanya sangat luar biasa. Jadi tangguh saya adalah Madiun Mojopahit. Bagi saya filosofi Nogo Kikik, kenapa dikatakan Nogo Kikik? Katanya dia berada pada keris jimatan sehingga nogonya menjadi sangat kecil, disebutnya Nogo Kikik. Secara filosofi bagi saya nogo tetap nogo, gambaran sebuah kepemimpinan. Luk 5 menggambarkan filosofi tentang kewibawaan. Dan tentu saja Pulau Tirto berbicara tentang kemakmuran atau kesejahteraan. Intinya pusaka ini secara filosofi, secara energi doanya cocok diperuntukkan untuk seorang pemimpin yang membutuhkan tambahan kewibawaan dalam rangka meraih kesejahteraan ataupun kemakmuran. Jadi sekali lagi, jimatan ini masuk atau tidak dalam kategori keris? Yang jelas lihat kategori 3 yang utama. Ada 2 bagian utama, bilah dan gonjo, yang hubungan linggayoni terjadi. Tempaannya atas 3 macam, ada pamor, ada baja, ada besi, dan bilahnya membentuk sebuah sudut tertentu atau kita sebut dengan condong leleh. Hanya urusan ukurannya aja di bawah 16 cm. Demikian gambaran dari saya tentang keris yang satu ini. Keris yang kedua adalah cukup cantik sandang malaikatnya, dan bahkan handle gadingnya lawasan, cukup menarik, primitifan. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Inilah keris nomor 9022. Kalau Anda lihat dari depan, nampak ada tingil, ada sogokan 2 kayak tilamupe. Kalau sogokan 2 kita sebut sebagai jalak sang tumpeng. Namun keindahan pusaka ini ketika dibalik tanpa ada sogokan 2, berarti jalak tilam sari. Keris yang seperti ini kita sebut sebagai keris Dwi Dapur.
ketepatan tidak ada gonjonya, kita sebut sebagai iras. Keris ini adalah keleng, seloroknya sangat jelas sekali. Material menunjukkan model keris-keris bertangguh jenggolo. Yang dipertanyakan dari pusaka ini adalah iras. Kalau kita lihat pada semacam kategori keris tadi, ada hubungan linggayoni. Lah ini kalau tidak dalam dua bagian, cuma satu bagian, di mana antara bilah dan gonjo menyatu, apakah tidak dikategorikan sebagai keris? Kembali lagi, iras adalah sesuatu gambaran sudah tidak perlu mempermasalahkan hubungan fertilitas, kesuburan, kelestarian, dan kekuatan, karena sejatinya semua sudah tergambar dalam iras itu sendiri dan tidak perlu dipertanyakan. Sehingga ketika kita melihat keris yang seperti ini dengan ukuran 15,6 kurang 0,1 mili menuju 16 cm, ini masuk dalam patrem. Kita sudah bahas tadi, jelas masuk dalam kategori patrem karena ukuran kriteria yang keempat. Sedikit ada sesuatu toleransi tergantung daripada material atau keris yang kita bahas. Sehingga secara filosofi kita sama-sama tahu bahwa jalak sang tumpeng adalah semangat untuk meraih kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tilam sari untuk memberi semacam dasar yang kokoh dalam berkeluarga. Sehingga ketika disatukan pusaka ini secara filosofi untuk kekuatan dalam rumah tangga, untuk memperkuat dasar kekuatan dalam rumah tangga, dan semoga dalam kedepannya mampu meraih kesejahteraan dunia dan akhirat. Selalu keleng itu memberikan suatu kepastian, karena keleng adalah perlindungan. Sesuatu yang kita upayakan dan kita inginkan, selalu ada onak dan duri. Diharapkan keleng sendiri mampu memberikan suatu perlindungan untuk tercapainya sesuatu filosofi yang terkait dengan JST dan JTS. Dan bahkan saya pribadi, kalau Anda lihat di website nomor 9022, saya kategorikan kategori masterpiece item saya. Sehingga bagi saya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Demikianlah yang bisa saya sajikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Senantiasa jayalah budaya Tosan Aji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun. Jalak tilam sari, jalak sangu tumpeng, selorok sangat luar biasa. Nuwun.